Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, cinta Yesus atau cinta harta. Saya percaya Anda pasti menjawab, cinta Yesus dong pastor. Masa cinta harta? Nah, sore ini Bapak Ibu kita akan buktikan apakah kita benar cinta Yesus atau cinta harta. Semuanya akan terbukti, semuanya akan teruji kalau kita berkata cinta Yesus. Sore ini kita mau belajar dari kitab Injil Matius 19, dari perumpamaan orang muda yang kaya. Dari temanya saja saudara sudah sangat luar biasa. Orang muda yang kaya. Ayat ke-16 demikian firman Tuhan. Matius 19 ayat 16 demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa. Sebuah pertanyaan yang sangat tidak lazim ditanya oleh banyak orang. Pertanyaan yang lazim yang pada umumnya ditanya banyak orang adalah, bagaimana saya bisa semakin sukses, semakin berhasil, semakin kaya? Tapi orang muda yang kaya ini dia tidak bertanya untuk semakin kaya, tapi dia bertanya bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal. Ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebuah pertanyaan yang menjadi contoh buat kehidupan kita. Kita melihat ayat yang berikutnya, ayat ke-17. Ini adalah jawaban daripada Yesus. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Itu yang Yesus katakan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu perintah yang dikatakan kepada orang muda yang kaya. Ayat ke-20 kata orang muda itu kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Wow, luar biasa. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, semua sudah dituruti. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Itu yang Yesus katakan kepada orang muda yang kaya. Lihat responnya ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara, ketika Yesus menantang orang muda yang kaya itu benar-benar sungguh-sungguh untuk memperoleh hidup yang kekal, "Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku." Orang muda itu sedih. Dia meninggalkan Yesus. Kenapa saudara? Karena hartanya banyak. Saudara, dengar dengan baik sore ini. Ternyata saudara, hartanya menjadi penghalang untuk dia ikut Yesus. Hartanya menjadi penghalang untuk dia mencintai Yesus lebih dari segalanya. Buat kita sore ini yang menyaksikan kebenaran yang saya sampaikan, bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini?
Apakah kita sungguh benar mencintai Yesus atau kita mencintai harta kita? Nah, sore ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara dari kehidupan seorang yang sangat kaya raya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia benar-benar saudara mencintai Yesus. Dia benar-benar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Kita melihat saudara sebuah perkataan yang sangat radikal dalam Injil Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Saudara bisa bayangkan, ini benar-benar bukti yang nyata bahwa Zakius benar-benar dia cinta Yesus. Dia berani berkata bahwa setengah, berarti 50% saudara, dari hartanya, dari kekayaannya, dia berikan kepada orang miskin. Terus dia kata apa? Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukti bahwa Zakius benar-benar dia sangat mencintai Yesus. Buat dia harta bukanlah segala-galanya. Kalau tadi kita baca dalam Injil Lukas 16, jelas saudara, orang muda yang kaya, sepertinya kalau kita lihat di awal pembacaan kita, dia cinta Yesus. Pertanyaannya sangat rohani. Dia berkata, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Tapi ketika Yesus berkata, juallah hartamu, juallah barang-barangmu, berikan hartamu kepada orang miskin, ikutlah aku. Dan itu membuat sebuah kesedihan buat orang muda yang kaya. Kenapa saudara? Karena hartanya banyak. Dan harta menjadi penghalang buat dia cintakan Yesus. Dan harta sudah menjadi pemisah buat dia memperoleh hidup yang kekal. Tapi Zakius beda saudara. Meskipun dia kaya raya, dia orang yang terpandang terhormat sebagai pemungut cukai. Bahkan bukan hanya pemungut cukai, sebagai kepala pemungut cukai saudara. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya benar-benar berubah. Ini yang Tuhan mau saudara. Kita perlu sadar saudara, bahwa kita kaya, kita sukses, kita berhasil, itu semua karena berkat Tuhan. Ingat saudara, semua harta kita, semua uang kita, semua kekayaan kita itu karena berkat Tuhan. Karena Tuhan berkata dengan jelas saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Jadi kekayaan kita, harta kita, uang kita bukan karena kita. Memang kita yang bekerja, tapi jangan lupa, kalau Tuhan tidak berkati, semuanya sia-sia. Zakius menyadari saudara, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berani berkata dengan radikal bahwa 50%, setengah hartaku ku berikan kepada orang miskin. Yang kedua, kalau ada orang yang pernah kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Ini hal yang luar biasa. Ini bukti benar-benar Zakius cintakan Yesus. Dan hidupnya menjadi berkat saudara. Dan hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ia mengajarkan bagaimana kita harus cinta Yesus lebih dari segalanya. Sore ini mungkin Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana caranya supaya kami bisa cinta Yesus? Ini sebuah pertanyaan yang penting, yang kita perlu pelajari dan kita perlu jawab sama-sama. Kita melihat saudara, dalam Injil Lukas 12 ayat ke-34, ini jawabannya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Firman Tuhan menjelaskan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Artinya saudara, memang saudara, ini orang masalah dengan hatinya. Artinya saudara, bahwa hatinya diperbudak oleh harta.
Di mana harta berada, di situ hatinya. Hatinya masalah, hatinya diperbudak, hatinya dibelenggu. Dengan apa? Kekayaan, dengan harta. Makanya dia nggak bisa cinta Yesus, saudara. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa cinta Yesus? Jawabannya sederhana. Beresin hati kita. Selama hati kita nggak pernah beres, kita nggak mungkin bisa cinta Yesus. Selama hati kita belum terbebas, saudara, dari yang namanya cinta harta, perbudakan harta, kita nggak mungkin bisa cinta Yesus. Lihat saudara ayatnya. Injil Lukas 16 ayat ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Dengan baik, saudara. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya firman Allah berkata dengan jelas sore ini, kita nggak mungkin bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Harta dunia yang fana, nggak mungkin bisa. Artinya saudara, sore ini kita mesti memutuskan. Mau cinta Yesus 100% atau mencintai harta. Ingat Bapak Ibu, ketika kita cinta Yesus, kita beroleh hidup yang kekal. Cinta harta, dunia, sengsara, akhirat sengsara, saudara. Mari sore ini Bapak Ibu kita mau cek hati kita. Kita mau cek hidup kita. Apakah hari-hari ini kita yang berkata, aku cinta Yesus? Pertanyaannya, benarkah kita cinta Yesus? Jangan sampai saudara kita berkata cinta Yesus, tetapi saudara kita sebenarnya enggak cinta Yesus. Kita cinta Yesus karena kita ada maunya. Itu artinya cinta kita Yesus kepada Yesus tidak tulus, cinta kita nggak murni. Saya percaya Bapak Ibu, ini prinsip, ini sebuah kebenaran. Ketika kita cinta Yesus sungguh-sungguh, saudara, maka harta akan mengikuti kita. Saya ulangi saudara, ketika kita cinta Yesus sungguh-sungguh, maka harta mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita cinta harta, dunia akan membuat kita binasa. Saya percaya Bapak Ibu, sore ini kebenaran yang saya sampaikan boleh memberkati kita semua. Biarlah sore ini kita mengambil sebuah keputusan. Aku ingin semakin cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Aku gak mau harta kekayaanku membuat aku takut, khawatir, bahkan aku diperbudak, dibelenggu dengan harta dunia yang membuat aku jadi ketakutan, yang membuat aku jadi depresi, yang membuat aku gak bisa menikmati hidup ini. Tahukah saudara, orang semakin kaya, semakin banyak hartanya, kalau dia tidak cinta Yesus, hidupnya semakin ketakutan, semakin bingung. Tapi kalau dia cinta Yesus, dia semakin kaya, dia semakin menikmati hidup ini. Kenapa saudara? Dia tahu kekayaannya, hartanya itu berkat Tuhan. Berarti saudara, kekayaannya akan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Berarti saudara, dia gak perlu khawatir, gak perlu takut apa yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.